Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Halo guys, balik lagi dengan saya Afriza Fatur Rahman. Ya, di sini saya akan membawakan materi soal human capital atau modal manusia. Sebelumnya kalian belum pada tahu kan? Yuk, mari kita simak. Ya, di sini ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetisi si pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada kemampuan, kedua ada perilaku, 3 usaha, 4 waktu, dan semuanya ini dimiliki akan dikendalikan separuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sifat yang dibawa pada pekerjaan masih inteligasi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreatif, bakat. Yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuannya. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai, surat berharga, itu disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, misal kayak modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, atau reputasi modal intelektual. Dan ada hubungan kompetisi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetisi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetisi harus sesuai dengan strategi bisnis. Dari kompetisi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetisi karyawan yaitu buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan lebih memiliki kualitas lebih baik. Yang kedua, build, membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bonds, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima, bin atau meningkat. Meningkatkan karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategik, partner, administratif, expert, dan employee champion, dan charge agent. Yang pertama, strategic partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat ada charge agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Di sini ada diagramnya, ada teks 1, teks 2, teks 3. Yang merah activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang warna oranye fungsi level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang kuning ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM dan strategi dan kinerjanya.
Dari ketiga tingkat kompetisi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital. Ketiga tingkat tersebut dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional tingkat terendah, yaitu aktivitas divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari tiga tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kus saja dalam pengelola human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin memberi layanan konsisten dengan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada tiga keterampilan, yaitu yang pertama commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek atau brand. Nice. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan perihal human capital atau modul manusia. Ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya.